Hai Moduers, balik lagi bersama saya Gaby Suhartanto sebagai Investment Connoisseur di Moduit. Nah, hari ini kita ada kedatangan teman-teman dari BNP Paribas Asset Management. Di sini ada Pak Andi sebagai Head of Sales and Distribution di BNP Paribas Asset Management. Hai Pak Andi, how are you? Hai Gaby, and hai semua Moduers. Ya, good to have you here. Jadi, hari ini kita mau ngobrol dikit nih tentang saham di China. Jadi seperti yang kita ketahui, saham-saham di China tuh udah last year itu was not a very good year ya, karena dengan lockdown COVID dan lain sebagainya. Yes. Jadi mungkin bisa di-share juga dari Pak Andi untuk outlook market di China itu dari 2022 dan 2023 itu seperti apa tuh kalau dari BNP, Pak? Oke, jadi yang pertama kalau kita ngomongin market China dulu, kita harus berkaca dulu apa sih yang terjadi di tahun 2022. Memang secara garis besar tahun yang sulit untuk market China itu ada di 2022 karena ada beberapa hal, salah satunya terkait dengan zero COVID policy, kemudian pengetatan regulasi terkait dengan teknologinya itu juga belum selesai. Ditambah yang masih terkait dengan sektor properti. Ya, masih ada terjadi kekacauan di sektor properti. Jadi itu menggambarkan memang market di China agak sedikit mengalami kontraksi ya, dan juga pertumbuhan ekonominya juga yang melambat di tahun 2022. Ya, ini purely memberikan gambaran apa yang terjadi di 2022. Dan kalau kita lihat ke depannya, khususnya di tahun ini, setelah pasca dari pelonggaran zero COVID policy yang dilakukan oleh pemerintahan China, sekarang kita melihat lambat laun memang ekonomi sudah mulai berjalan, walaupun belum signifikan, masih tetap ya secara perlahan, tapi sudah ke arah yang baik. Nah, pasca reopening dari pelonggaran dari COVID-19 ini, tentu ini menimbulkan ya mobilitas yang meningkat. Dan kalau seperti yang kita ketahui, China ini kan nomor 1 penduduknya di dunia. Jadi sektor konsumsi juga perlahan-lahan akan meningkat ke depannya. Bukan hanya itu, kita juga melihat dari beberapa sektor, khususnya tadi ketika saya ngomongin terkait dengan pengetatan regulasi di teknologi sektor, sepertinya sudah mau selesai. Kita melihat ada titik terang antara perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di China, e-commerce itu, baik dari segi valuasi, fundamentalnya, dan dari segi sentimennya sudah mulai membaik. Oke, Pak Andi, sekarang kita mau masuk ke produk nih. Jadi BNP kan punya reksadana Syariah Greater China nih. Jadi kalau kita lihat di kinerja untuk year to date last year di Fund Fact Sheet Desember itu kurang bagus ya. Performance-nya agak minus di sekitar 30%. Nah, mungkin dari Pak Andi kira-kira dari BNP outlook-nya seperti tadi kita udah dengar tahun ini lebih positif. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit untuk performance di tahun ini, apakah akan bisa lebih better dari last year? Gimana tuh, Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Gaby, memang tahun lalu karena beberapa faktor yang tadi saya sampaikan, impact terhadap market China. Tetapi kita melihat terjadi perubahan yang lebih baik ke depannya. Pasca reopening dari COVID ataupun pelonggaran COVID-19 di China, itu kita bisa melihat bahwa inflow dari foreign dan appetite investor untuk kembali masuk ke market China itu sudah mulai cukup besar. Ya, karena mungkin salah satunya ya faktor dari valuasi yang sudah terdiskon cukup dalam pada tahun kemarin dan mungkin 2 tahun yang lalu. Dan tahun ini akhirnya mereka sudah mulai menaikkan posisi mereka atau melakukan overweight position, menambah portion investasi mereka di market China. Dan ini tentunya memberikan ya sentimen yang sangat positif untuk market di China. Another question nih Pak Andi, mungkin kalau untuk risk return trade-off di produk ini, BNP Paribas Greater China ini apakah masih menarik ya untuk dilirik investor? Oke, ini pertanyaan yang seru nih Gaby, karena kita memperhatikan dari segi risk dan return-nya. Oke, kita ngomongin positif dulu ataupun return-nya. Positifnya adalah dari segi valuasi masih cukup murah. Ya memang nggak bisa diskon 50% lagi, cuman diskon 30 karena 2,5 bulan ini market China mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi ya tentunya ini pasti ada volatility juga ke depannya ya. Itu yang pertama. Dari segi fundamentalnya
they are coming for the very low base. Jadi base yang sangat rendah di tahun-tahun sebelumnya itu memberikan gambaran opportunity juga. Maksudnya ketika ada kenaikan sedikit, perbaikan fundamental sedikit saja di tahun ini, itu akan memberikan dampak positif terhadap return, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi risknya, ya tentu risk ini kita nggak bisa buang jauh-jauh karena masih terdapat beberapa resiko yang muncul ataupun yang akan berada di dalam fund ini. Yang pertama terkait dengan earning result yang mungkin juga tidak sesuai ekspektasi, ya karena kan tahun 2022 itu pelonggaran itu baru terjadi di akhir tahunnya. Jadi tentunya ini akan memberikan dampak earning result yang mungkin tidak begitu positif. Tetapi tentunya semua orang sudah tahu ini dan mungkin market juga sudah melakukan diversifikasi dengan melakukan investasi secara bertahap di market China. Jadi untuk jangka pendeknya itu. Tapi untuk jangka panjang tentunya ya itu incremental dari earning result ini akan menjadi berita yang bagus untuk China di market di tahun 2023. Dan resiko lain yang bisa muncul adalah terkait dengan geopolitical tension. Ini kita juga harus perhatikan di mana ini nggak bisa dihindari. Ya, contohnya terkait dengan geopolitical tension antara China versus Taiwan. Tentunya ini akan mempengaruhi volatility di bukan hanya di China dan Taiwan market, ya ini ke global. Dan yang terakhir geopolitical tension dari trade war. Ya, in a sense mungkin akan terjadi pengetatan regulasi terkait dengan trade war antara US dan China. Ini juga kita harus perhatikan. Begitu kurang lebih gambaran perbandingan ya risk dan returnnya. Jadi secara kesimpulan returnnya masih menarik, masih ada peluang sentimen positif dan fundamental yang membaik, pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik juga. Resikonya masih ada geopolitical tension dan mungkin jangka pendeknya terkait dengan earning result yang akan keluar dari perusahaan-perusahaan yang ada di China. Oke, thank you for the very insightful explanation, Pak Andi. Terima kasih banyak untuk Pak Andi dan teman-teman di BNP sudah bersedia untuk sharing nih tentang market di China dan tentang BNP Paribas Greater China. Jadi untuk teman-teman Moduers yang tertarik untuk berinvestasi di produk ini, bisa menghubungi Moduit Advisor Partner untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan insight-insight selanjutnya. See you next time, Moduers!